Baik, terima kasih ya Pak. Mohon izin, ini juga ada tugas Pak, kebetulan tugas guru penggerak kaitan dengan modul 3.1. Iya. Ini kaitannya dengan dilema etika dengan bujukan moral, Pak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 8 pertanyaan, Pak. Pertanyaan yang pertama, selama Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Terima kasih untuk masalah dilema etika dan rujukan moral ya. Rujukan moral. Rujukan moral. Ya. Itu yang pertama kita harus lihat dulu mengidentifikasi itu dari data-data yang ada. Dari data yang ada. Maka nanti kita dari beberapa data, maksudnya tidak hanya satu ya. Nanti kita dari data yang diperoleh, maka kita masukkan ke dalam permasalahan apakah ini masuk di dalam pelanggaran atau tidak di dalam bujukan moral ataupun dilema etika. Kemudian setelah diambil data, maka diadakan solusi. Solusinya yaitu pemberitahuan pertamanya. Pemberitahuan dulu, Pak. Pertama itu pemberitahuan. Langkah kedua adalah peringatan. Nah, itu setelah melakukan 3 kali pemberitahuan. Berarti 3 kali pemberitahuan, terus setelah itu ada peringatan ya, Pak. Ya. Peringatan sendiri bisa sampai berapa kali, Pak? Peringatan itu sampai 3 kali juga. 3 kali juga. 3 kali peringatan, SP1, SP2, SP3, maka kita lemparkan masalah ini ke KCD. Sebagai penanggung jawab atasan langsung kepala sekolah. Baik. Nah, mudah-mudahan di sini sih tidak ada masalah ya. Amin, kita menemukan semua masalah itu harus begitu, karena untuk masalah moral ini agak susah. Artinya agak susah itu ukurannya, karena bukan ukuran apa namanya Pak Haji, ukurannya itu bukan ukuran yang standar ini ya, standar menggunakannya standar moral itu adalah skema itunya nilainya itu ABCD itu. Menggunakan bobot ininya tuh. Jadi ada skalanya ya Pak ya. Skalanya, mudah-mudahan saya lupa itu skalanya apa Ada namanya. mungkin kesetiaan ya Pak ya, tanggung jawab gitu kan. Loyalitas ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Jadi agak susah, apalagi sekarang ada yang baru-baru lagi itu termasuk KPAI, termasuk juga sekarang bullying dan sebagainya. Yang masuk kriteria bullying itu yang bagaimana juga masih belum ada ketetapan pasti itu sebetulnya. Iya Bapak. Baik Bapak, kalau untuk dalam menjalankan skala normal namanya skala normal namanya. Skala normal ya Pak? Ya, skala normal kalau nggak salah itu. Skala normal itu nilai 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5 atau ABCDE itu skala normal itu. Berarti hampir mirip skala Likert ya Pak? Ya mungkin itu. Hampir mirip dengan skala Likert ya Pak? 1 sampai 5 rentangnya. Iya. Baik Pak, kalau untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau bisa sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak untuk mengambil keputusannya? Kalau dua-duanya benar ya keputusan nggak ada masalah, berarti kalau dua-duanya benar ya. Artinya kalau sama-sama benar ya dua-duanya dipakai. Berarti kalau sama-sama benar berarti dua-duanya dipakai ya Pak ya? Iya. Tapi berarti tidak dalam hal ini berbenturan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan ya Pak? Hanya karena sebetulnya setiap PNS atau ASN di sini itu sebetulnya sudah ada aturan mainnya. Aturan main yang kita tanda tangani sebelumnya, perjanjian awal. Jadi selama itu tidak keluar dari norma-norma itu ya nggak masalah, kecuali kalau tadi ada, maka kita panggil tulisan 3 kali, peringatan 3 kali. Itu kalau melanggar ya. Kalau sama-sama benar itu ya saya pikir nggak ada masalah.
Sama-sama baik namanya. Betul. Artinya mungkin ketika memang semuanya beriringan bisa diambil semua ya Pak ya, Diambil semua, keputusannya nggak apa-apa. gitu. Iya. Asalkan kan itu mungkin mengandung nilai kebajikan Iya. atau mungkin tadi yang Bapak bilang skala norma ya Pak ya. Iya. Iya. Pada intinya itu kalau mengambil kebijakan itu harus mempertimbangkan beberapa masukan dari Oke. rekan-rekan kita, terutama para wakasek dan yang berkepentingan. Oke, Pak. Berarti masukan dari middle Ya, management ya Pak ya. Bisa Sama mungkin- jadi. Artinya tidak bisa kita menentukan sesuatu itu dengan secara pribadi, nggak boleh, nggak baik. Tapi hasil diskusi menentukan sesuatu. Iya. Ya. Berarti tadi yang Bapak sampaikan sudah masuk ke pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah dan prosedur yang Iya. Bapak lakukan selama ini. Iya, Artinya makasih. kan berarti ketika ada permasalahan, otomatis kan ada permasalahan yang mungkin muncul dari bawah Iya. dulu ya Pak ya. Iya. Seperti anak-anak kan mungkin nyampe ke dari wali kelas, ke Nah, betul. kesiswaan, Harus gitu, itu, ke wajib, BK gitu alurnya, baru ke Wakasek, mungkin baru nyampe ke Bapak sebagai decision making ya Pak ya. Ya, itu Pengambilan- pun harus hasil dari keputusan bersama. Betul, iya. Karena tidak mungkin kalau misalkan kita tidak musyawarah untuk Ya. mufakat ya Pak ya. Mengutamakan musyawarah mufakat Iya, dalam apalagi- menentukan kebijakan. Iya, apalagi kan kita juga harus bisa melibatkan orang tua barangkali Pak. Betul. Karena orang Dari tua itu seluruh kan support lini ya, system. dari seluruh unsur pendukung. Baik Pak, selama ini Pak, apa hal yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Sebetulnya yang pertama itu kita adalah sosialisasi ya. Yang terpenting itu sosialisasi dulu. Baik. Sosialisasi diberikan baik itu kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan ataupun ke siswa, Oke. anak-anak didik. Terus sosialisasi itu paling utama karena sosialisasi itu adalah pembelajaran, pemberitaan pengetahuan gitu. Nah, baru setelah disosialisasikan, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka ada pemanggilan untuk penjelasan Oke. dengan data-data ya, terutama Berarti, pasti dengan iya. data. Iya. Jangan kita mengambil tanpa data, nanti salah akibatnya. Nah, Berarti awalannya pasti kita sosialisasi dulu ya Pak. Iya. Ketika memang masih terjadi, barulah adanya pemberitahuan, Ya, mungkin pemberitahuan. gitu berdasarkan data atau fakta yang ada di lapangan ya Pak ya. betul. Gitu. Oke, Yang pertama baik. langkahnya lisan, kemudian Siap. baru tertulis lah panggilannya. Ya. Siap Bapak. Pak, ada nggak hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ada, pasti ada ya. Iya. Tantangan-tantangan itu pasti ada. Terutama adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan apapun itu tantangannya yang pertama adalah barangkali ya harus banyak yang belum memahami. Oh iya. Tantangan itu banyak yang belum memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan moral. Bukan belum mengerti, belum memahami. Iya. Ya, belum memahami. Tahu tapi tidak memahami ya Pak. Tidak memahami ya, Iya. bahwa itu melanggar atau tidak. Iya. Tantangannya itu sebetulnya, bahwa itu melanggar dalam aturan etika atau tidak. Iya. Apalagi dengan kemajemukan kita ya, berbagai budaya kita disatukan di dalam satu komunitas, berbagai tingkat pengetahuan, tingkat IQ yang berbeda-beda itu menjadikan suatu kendala sebetulnya. Betul. Iya. Tapi insya Allah dengan berbagai macam masukan dari teman-teman akan mengambilkan suatu keputusan yang mungkin yang terbaik. Ya, jadi Siap. yang perlu dipahami itulah. Artinya apa? Karena kita budaya mungkin menurut orang Jawa itu baik, tapi menurut orang Sunda nggak baik. Menurut orang Sumatera mungkin ini adalah hal yang biasa, tapi menurut di daerah kita mungkin hal yang tidak biasa. Karena kemajemukan ini kita tidak bisa lepas kebinekaan ini, dan itu semua berkesempatan untuk ada di sekolah ini. Iya. Itu diantaranya Betul. kendala. Berarti lebih ke tantangannya itu pertama
PTK mungkin atau warga sekolah itu tahu ya Pak Ya. tentang hal tersebut, tapi kadang-kadang tidak mau memahami atau belum memahami. Belum memahami lah. Iya, Saya pikir belum memahami lah. Iya. Terus Belum mungkin memahami. adat istiadat, iklim sekolah itu juga kan berbeda-beda. mempengaruhi. Iya. Ya contoh misalnya kalau orang Sumatera biasa suara keras, mungkin bagi orang Sunda nggak Ya itu karena ngegas Pak. termasuk nggak Kayak sopan dimarahin. gitu kan ya. Kalau orang misalnya ya, Iya. kalau orang Sunda itu kalau lewat itu harus permisi di depan, mungkin bagi orang yang lain itu nggak ada masalah. Betul. Nah ini juga etika juga di situ, Betul. artinya agak-agak susah ini kan harus hitungannya itu agak susah, harus saling memahami lah, itu budaya yang berbeda. Dan di dalam satu komunitas di sini ya kita harus memahami. Makanya kita lihat latar belakangnya dulu. Ya, untuk Siap. menentukan sesuatu itu latar Belakang. belakang juga penting. Latar belakang personal ya maksudnya. Betul. Berarti profil kok orang yang berkaitannya masalah ya Pak ya. Iya. Dia dari daerah mana? Ya, daerah mana, gitu. budaya mana, Jadi- tingkat strata sosial ada di mana. Iya. Dan itu juga harus kita pahami dengan baik. Insya Allah di sini kita sering berdiskusi dari beberapa masukan teman-teman. Siap Bapak. Bapak ada nggak jadwal yang mungkin Bapak schedulekan nih untuk penyelesaian masalah atau mungkin untuk Ya, sosialisasi jadi beda. Kalau penyelesaian masalah itu kalau ada masalah. jika ada masalah? Ya, Iya. bedanya. Tetapi yang namanya sosialisasi dan pendidikan, kewajiban seorang pimpinan itu bisa terjadwal. Oke. Misalnya bisa 1 bulan sekali, itu bisa. Karena sosialisasi dan mengingatkannya maksudnya. Iya. Nah itu bisa kalau itu dijadwal. Tapi kalau penyelesaian masalah itu kalau ada masalah. Kalau ada masalah Iya. aja ya Pak ya. Kalau timbul Artinya kalau masalah. sosialisasi sih tentang Nah itu wajib. etika, nilai kebajikan Ya, itu wajib ya Pak. wajib ya? kalau Di yang rapat itu. dinas atau briefing ya Pak. Nah itu. Ya. Itu pasti dimasukkan lah. Kalau itu setiap briefing, rapat dinas dan sebagainya. Oke, baik Bapak. Pak, ada nggak faktor yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang tergolong ini kasusnya agak berat? Oh iya banyak. Bahwa pendidikan itu untuk siswa ya itu tanggung jawabnya tidak hanya tanggung jawab sekolah, Ya, tetapi juga tanggung jawab instansi terkait, misalnya kepolisian, misalnya kejaksaan, ya, atau misalnya dari KPAI atau unsur-unsur lainnya Iya. yang terkait dalam mendidik moral terutama dan mendidik tentang hukum, ya, termasuk juga dari orang tua murid, termasuk juga komite sekolah itu. Ya, di samping kita memang kewajiban kita seluruh unsur sekolah. betul, berarti seluruh ya Pak ya. Itu perlu bantuan seperti itu untuk memecahkan suatu masalah sehingga hasilnya akan lebih baik. Artinya kolaborasi ya Pak. Kolaborasi. Stakeholder yang ada di Ya, sekolah. stakeholder di ya. sekolah, Internal di- dan eksternal. Eksternal juga yang berkaitan. Alhamdulillah di sekolah kan ada kita dengan kejaksaan, dengan kepolisian selalu membimbing supaya anak-anak itu ya yang kita inginkan, moral yang kita inginkan. Ya, Bapak barangkali selama Bapak mengabdi atau mungkin menjadi kepala sekolah nih Pak, Ya, pasti banyak kasus yang sudah Bapak tanganin, Bapak sudah mengambil keputusan tentunya. Ada nggak Pak refleksi atau pembelajaran Bapak sendiri? di dalam pengambilan keputusan itu juga harus ada namanya setelah pengambilan data dikumpulkan, mengambil keputusan tindak lanjut. Tindak lanjut, evaluasi, Ya, dan baru diberikan keputusan berikutnya, betul. Berarti ada langkah tindak lanjut. identifikasi dulu ya Ya. Pak ya, ada tindak lanjutnya, mungkin ada pengujian dulu ya Pak dari data atau Ya, data, betul, gitu ya Pak ya. Gitu, jadi tindak lanjut itu pasti harus nanti baru dikesimpulkan. Simpulkan dan Disimpulkan evaluasi. apakah nanti kita dilanjutkan atau kita selesai gitu kan Siap, penanganan itu. ya.
Baik, Rencana Bapak. tindak lanjutnya harus ada. Ya, Siap. siap. Udah, Pak. Oh, udah, terima kasih. Iya, Bapak, terima kasih, Bapak. Iya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Oke, Bapak. Gimana? Mohon izin, Pak, mengganggu kesibukannya. Pasti Bapak cukup sibuk ya, Pak. Iya, di sini kebetulan nanti ada tugas Pak dari guru penggerak kaitannya dengan modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan, Pak. Di sini ada beberapa hal yang mungkin ingin Yanti tanyakan terkait mungkin pengambilan keputusan yang tentunya itu pasti akan berunsur atau mungkin ada muatan nilai-nilai kebajikan ya Pak di dalamnya gitu. Mungkin langsung ya Pak ya ke pertanyaan yang pertama. Boleh. Ya, Bapak selama ini nih Bapak ketika sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan kaitannya dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Iya. Baik, terima kasih. Terkait tadi yang disampaikan bahwa saya suka menyampaikan bahwa karena kita ada di dunia pendidikan ya, kita di dunia pendidikan, maka sangatlah tipis antara kepentingan-kepentingan lembaga dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, kemudian sepanjang perjalanan itu, artinya di dalam kita melaksanakan tugas sehari-hari itu kita tidak mungkin terpisah antara keduanya, apalagi terkait dengan moral dan etika, gitu kan. Kadang-kadang kepentingan-kepentingan pribadi muncul pada kepentingan-kepentingan lembaga, atau sebaliknya kepentingan-kepentingan lembaga muncul ada di kepentingan-kepentingan pribadi. Celakanya adalah kalau kita tidak bisa memisahkan itu, maka ketika kemudian muncul permasalahan-permasalahan tadi, maka yang paling utama adalah kita bagaimana sih sesungguhnya kejadian itu. Kalau misalnya ada masalah gitu kan, nah tentu di sini kita untuk mengambil keputusan yang kemudian diharapkan bisa, maka penggalian data. Penggalian data dulu ya Pak. Penggalian data dari berbagai pihak, gitu. Dari berbagai pihak, ya dari berbagai lapisan. Kenapa? Supaya memberikan akurasi, agar nanti keputusan yang diambil tidak melenceng. Jadi pengambilan datanya dari berbagai macam pihak supaya didapatkan data yang mendekati akurasi lah, mendekati kebenaran. Kebenaran ya Pak ya. Nah, data-data itulah yang kemudian nanti kita olah, kita pelajari, baru setelah itu kita mengambil keputusan. Berarti pertama menggali data dulu ya Pak. Betul. Ya? Menggali data dulu. Ada pengujian nggak Pak? Nah, untuk itu. Inilah yang kemudian kalau saya bahasanya bukan menguji. Data antara data yang satu dengan yang lain kita namanya? Iya, konfrontir lah. Kalau konfrontir sih bukan dengan antar individu ya. Ya kita cocok-cocokan aja. Ini datanya kayak gini, bener enggak? Ini A, ini B, ini C gitu kan. Kemudian kita juga setelah itu kan mana yang masuk akal gitu kan. Kadang-kadang maaf ya, data yang masuk juga tidak semuanya benar ya. Kadang-kadang kalaupun benar, tendensinya apa gitu kan. Ada yang tendensi tadi, mungkin tendensi pribadi gitu kan. Ada juga yang tendensinya memang betul-betul bahwa itu data yang ada gitu. Gitu. Berarti lebih ke mencocokkan, pasti udah menggunakannya insting ya Pak ya, karena kalau leader kan mungkin salah satunya itu pengalaman, insting, kemudian logis tidaknya gitu kan. Kadang-kadang
ya mungkin yang terlalu muda juga ini kayak nggak logis, kadang-kadang bisa. Iya. Oh gampang banget sih kayak gitu kan, nah, kan nggak logis itu. Iya, siap. Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terus juga atau sama-sama mengandung kebajikan, kira-kira Bapak bagaimana untuk pengambilan keputusannya ketika berbarengan? Ya, kalau pada masalah yang sama, saya pikir kalau yang namanya kebenaran kan cuma satu ya. Betul. Adapun mungkin hanya dari sudut pandang mana gitu kan. Ya tentu dikolaborasikan antara satu dengan yang lainnya, kemudian kita ambil yang kalau saya setiap atau mau mengambil itu kan pasti ditimbang-timbang. Mulai resiko, ya kan, resiko-resikonya, kemudian juga efisiensi, itu kan, baik waktu atau misalnya menyangkut anggaran dan lain sebagainya. Tentu kriteria-kriteria itu tergantung permasalahan apa gitu kan. Jadi tentu tadi saya ulangi bahwa kebenaran itu cuma satu, lantas dari apa-apa yang ada, misalnya dua tadi, ya kita kemudian cari, ya bahasa saya mah titik tengahnya yang mana yang paling akurat gitu. Jadi diambil titik tengah ya Pak ya, yang paling akurat setelah melihat dari beberapa sudut pandang yang tadi gitu. Betul. Oke, Bapak untuk langkah dalam seperti apa Pak? Ada nggak prosedur yang mungkin sudah Bapak patenkan Di dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, tentu kalau yang saya lakukan untuk setiap mengambil satu keputusan itu, biasanya saya akan, kalau ada masalah biasanya saya lempar dulu. Lempar, diwacanakan, diwacanakan ke, ya apa ya menyebutnya, kalau saya di sekolah ya masyarakat sekolah gitu kan. Misal apa nih, tentu secara umum ya, tidak spesifik. Kayak apa misalnya, saya punya misalnya sekarang mau misalnya ada masalah bagaimana siswa yang melanggar aturan ini gitu ya. Ya anggap itu kita lempar aja dulu. Walaupun sudah ada masalah, seolah-olah belum ada masalah. Jadi kayak apa nanti. Nah, itu tentunya menjadi kesepakatan awal yang nanti dijadikan semacam atau sejenis SOP lah gitu. Jadi, SOP ya, ada SOP-nya sehingga nanti kita dengan mudah, tuh kan? Gitu. Tentunya mungkin kaitannya dengan tadi prosedur itu mungkin sesuai dengan masalahnya, tiap masalah berbeda SOP-nya ya Pak ya? Iya, betul. Gitu. Maksudnya diwacanakan itu mungkin lebih ke stadium general dulu mengambil data yang gitu. Di lapangan. Betul. Untuk mungkin nanti dipertimbangkan Bapak untuk mengambil keputusan. Tapi sebelum saya mengambil keputusan, misalnya ada kalangan terbatas yang saya sebut dengan tim manajemen gitu kan. Misalnya di kesiswaan nanti ada kan beberapa orang. Misalnya di sarana prasarana mungkin ada beberapa orang. Kalau misalnya masalah kompleks, semuanya akan terlibat. Semua akan terlibat gitu. Sebelum saya mengambil keputusan. Semata-mata agar keputusannya ya benar adanya atau mendekati benar lah gitu. Tidak subjektif. Gitu. Betul. Ada nggak Pak, mungkin beberapa masalah yang Bapak coba untuk mendelegasikan, ini mungkin cukuplah diambil oleh kesiswaan atau berarti beberapa masalah yang tidak urgent ya Pak, urgensinya. Nah, ada nggak Pak hal-hal yang selama ini yang menurut Bapak tuh lebih efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Ya, tadi banyak hal yang saya delegasikan untuk pengambilan keputusan. Tidak semuanya harus kepala sekolah. Tetapi semuanya itu sepengetahuan kepala sekolah gitu. Agar tidak lepas dari kelembagaannya itu sendiri. Jadi setiap tindakan itu memang mengatasnamakan lembaga. Sekalipun itu misalnya wakasek atau wali kelas itu. Misalnya kan tadi ada SOP-nya ya, karena anak misalnya apakah anak ini diskorsing atau tidak, tentunya ada SOP-nya. Tetapi itu cukup dilegasikan kepada guru
guru bimbingan konseling bersama dengan Wakasek siswaan. Tidak usah sampai langsung. Tetapi kalau misalnya sudah selesai, akan memberitahu. Kemudian tadi yang kedua apa? Yang kedua itu hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Nah, iya. Tantangannya ada nggak Pak, tantangan yang berat banget? Tantangan yang paling berat itu tadi, ketika kemudian perasaannya itu mengikuti gitu. Padahal saya harus A, misalnya mengambil keputusan harus A, tetapi hati saya tidak bisa. Nah, itu yang paling berat. Tetapi saya harus bertindak sesuai prosedur yang ada. Pernah kejadian ada siswa baru masuk sekolah, baru kelas 10, kemudian siswa itu terlibat kenakalan remaja. Hati kecil saya, karena saya sebagai seorang guru, seorang pendidik, ya kan, kemudian ya saya tidak maulah masalah itu kemudian diperpanjang. Tetapi kalau sudah masuk ke katakanlah ranah hukum dan lain sebagainya, kan tentunya itu tidak bisa serta-merta sekolah begitu saja kan, apalagi sudah masuk ke ranah hukum. Nah, disitulah yang kemudian muncul, apakah siswa ini harus dikeluarkan atau tidak gitu kan. Padahal ya saya sebagai pendidik, siapa lagi kalau bukan kita yang mau menolong orang-orang seperti itu. Gitu. Dilemanya lebih ke perasaan gitu. Dan memposisikan diri kita tidak hanya sebagai guru, tapi kita pun sebagai orang tua. Betul, sebagai orang tua, sebagai pendidik yang punya kewajiban untuk katakanlah meluruskan kepada anak-anak yang belum berpikir dewasa seperti kita. Karena kan mungkin aja mereka melakukan hal itu kan terbawa-bawa, nggak sadar, coba-coba. Gitu. Jadi banyak hal ya sebenarnya. Cuman kan kaitannya lagi aturan ya Pak ya. Makanya mau tidak mau kan harus diputuskan, misalkan dikeluarkan atau bagaimana gitu. Bapak sejauh ini ada nggak jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika atau mungkin bujukan moral? Ya, kalau jadwal untuk memberitahukan, mensosialisasikan itu setiap kesempatan, dalam kesempatan briefing, pada kesempatan upacara, dan kebetulan di SMA 1 Palimanan yang saya pimpin itu, karena tiap hari ada pembiasaan, maka saat itulah kesempatan kita untuk memberikan itu. Adapun untuk penanganan kasus, misalnya kalau kasus saja ya tentunya ketika kasus itu muncul terjadi ya. Jadi kalau untuk kan tidak mungkin ya, tiap hari pasti ada masalah ya Pak ya. Ada. Tapi kan ada yang bisa ditangani dulu tadi. Betul. Dalam manajemen ada yang mungkin langsung ke Bapak. Ada mungkin yang hanya sekedar diingatkan selesai. Betul. Ada. Jadi nggak harus urgensinya, yang Pak lihat urgensinya sendiri. Ya. Bapak ada nggak faktor yang sejauh ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, salah satunya adalah pengalaman itu sebenarnya. Pengalaman ya Pak. Kemudian di samping pengalaman adalah masukan-masukan dari tim, kan? Data-data yang ada di sekolah itu juga menjadi sesuatu yang memudahkan kita, sehingga kalau kita sudah tahu track recordnya, insya Allah di dalam pengambilan satu keputusan ya diharapkan tadi tidak terlalu, kalau salah ya tidak terlalu jauh. Gitu. Berarti rentangnya, toleransinya mungkin gitu. Karena memang kan tadi ada jam terbang, pengalaman, ada juga masukan dari teman-teman sejawatnya, rekan sejawat, mungkin juga guru-guru senior ya Pak ya. Terus selain itu mungkin data pendukung yang track record dari masalah tersebut. Bapak yang terakhir, ada nggak refleksi atau pembelajaran yang Bapak petik selama Bapak mengambil keputusan dari berbagai masa kasus yang Bapak? Terima kasih. Saya paling menyampaikan begini, sekalipun saya sudah yakin benar, maka saya harus berhati-hati di dalam penyampaian itu. Saya pernah menyampaikan hal yang benar, tetapi karena memang kebenaran itu kan relatif ya. Betul. Nah, itu menjadi kemudian bumerang. Jadi tadi saya bilang
hal itu menjadi pembelajaran, menjadi untuk refleksi saya sendiri, untuk berkaca. Jadi apapun, karena apa yang disampaikan pimpinan adalah hukum jadinya buat yang dipimpinnya itu. Mengikat ya Pak? Iya, gitu. Artinya lebih ke hati-hati. Kehati-hatian, Ya. itu refleksi yang saya dapat. Apapun itu. Kadang-kadang kita nggak bisa saklek ya Pak. Nggak bisa. Nggak Kalau bisa. misalkan sudah kaitannya dengan orang ya, Nggak bisa. apalagi mungkin itu dengan rekan sejawat. Ya karena tadi tidak bisa, bukan tidak bisa ya, susah dibedakan. Betul. Antara mana sih pribadi, mana sih lembaga. Padahal saya jelas-jelas itu lembaga, ya kan? Iya. Masalah lembaga itu. Tetapi tetap ya inilah karena kita ada di bidang pendidikan, gitu. Berbeda kalau di bidang benda mati. Iya. Bisnis kan, bisnis. Benda mati ngebenerin motor misalnya, rantainya putus, harus diganti rantainya, selesai. Iya, selesai. Itu keputusan yang patut. Iya, ya. udah Nggak ganti mungkin kalau rantainya. nggak. Saya nggak mungkin ini ganti bannya atau timbang-timbang dong ganti rantainya, nggak bisa. Gitu. Iya, jadi banyak pertimbangan terutama dalam penyampaian ya Pak. Iya, Kadang-kadang kan tujuannya sebenarnya kita baik gitu, tetapi banyak hal yang berbeda penilaian dari rekan sejawat, terutama dari orang tua, dari siswa juga. Ya. Oke Bapak, terima kasih atas obrolannya, diskusinya Pak. Mudah-mudahan ini juga bagi Yanti pribadi menjadikan nilai tambah Pak. Next ke depan barangkali mungkin ada rezeki seperti Bapak lah, bisa jadi kepala sekolah atau menjadi leader. Setidaknya kan dalam pengambilan keputusan itu kita harus banyak pertimbangan ya Pak. Banyak pertimbangan, kita juga banyak nggak bisa egois gitu. tidak gegabah. Betul. Sekalipun yakin benar juga. Ya, tetap harus hati-hati, betul Pak. Karena tetap Padahal itu yakin benar loh. Yakin. ya tetap sih Pak, karena kan kadang-kadang orang itu tidak semuanya suka sama kita ya Pak ya. Betul. Kadang-kadang ini tuh udah tervalidasi benar. Semua sudah mendukung itu. Betul, benar. tapi ternyata Atas ketika dipetakan ya lempar ke publik, kenapa jadi bumerang Iya, bagi kita? nggak gitu. bisa itu. Siap, siap. Udah Pak, terima kasih.